Pernah gak sih kamu ngerasa hidup udah gak lagi berarti? Ngerasa kalau hidup udah gak ada lagi gunanya? Semua pencapaian yang udah kamu raih gak ada artinya. Tenang, kamu gak sendiri kok. Bahkan banyak tokoh besar di Alkitab yang ngalamin hal yang sama. Ngerasa lebih baik mati daripada harus hidup menanggung tekanan. Salah satu tokoh itu misalnya Elia. Iya, Elia. Seorang nabi besar yang kerap disejajarkan dengan Musa. Sepak terjangnya gak usah diragukan lagi. Dia pernah membangkitkan anak seorang janda di Sarfat yang mati. Dia pernah mengalahkan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Dan dia juga pernah berlari lebih cepat dari kereta kuda milik Ahab saat menuju ke Yisrael. Namun semua pencapaian itu mendadak gak ada artinya ketika Isabel mengancam akan membunuh Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kamu pernah mendengar istilah suicidal? Suicidal adalah kecenderungan pikiran untuk mengakhiri hidup, alias bunuh diri. Dari perkataan Elia, kita bisa menyimpulkan kalau Elia adalah seorang nabi dengan suicidal. Seorang nabi yang di dalam pikirannya punya kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin kalau saat itu kita ada di sebelahnya Elia, kita akan mengatakan, masa gitu aja nyerah sih? Atau kita akan bilang, apa yang kamu alami itu belum seberapa kali. Atau lebih parahnya, loh, bukannya kemarin kamu habis mengalahkan 450 nabi Baal? Masa sekarang cuma diancam mau dibunuh sama Isabel, langsung ciut? Kemana nyali besarmu yang kemarin? Sayangnya Elia bukan kita. Elia juga gak harus menjadi seperti yang kita inginkan. Dalam banyak kasus, depresi itu justru datang ketika seseorang berada di puncak keberhasilannya. Selama ini semua yang dilakukan Elia berjalan dengan lancar dan mulus. Tapi ketika ada satu masalah, Elia merasa semua pencapaiannya itu sia-sia. Buat apa melakukan berbagai hal baik kalau pada akhirnya tindakannya itu gak dihargai? Buat apa susah payah bikin orang-orang Israel bertobat kalau ujung-ujungnya harus mati di tangan orang berdosa? Cara setiap orang merespons masalah itu beda-beda. Mungkin buat kita, masalah yang dihadapi orang lain itu sepele. Tapi buat orang lain, bisa jadi itu masalah yang sangat besar. Makanya, jangan pakai tolok ukur kita untuk menuntaskan masalah orang lain. Di tengah depresi dan munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup, Elia memilih untuk mengisolasi diri. Dia memilih padang gurun sebagai tempat pelariannya. Apakah mengisolasi diri bisa bikin masalah selesai? Sayangnya enggak. Beruntung, Tuhan mau menemani Elia. Tuhan mendengarkan keluhan Elia.
Elia yang saat itu dipenuhi rasa kesepian dan memilih untuk mengisolasi diri, justru didampingi penuh oleh Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Bukankah apa yang dialami oleh Elia ini juga sering kita alami ketika masalah dan tekanan datang secara bertubi-tubi? Ya, kehilangan motivasi. Bahkan sekalipun itu untuk bergerak dan makan. Dan di sini Tuhan mengirimkan malaikatnya, "Bangun, makanlah." Suatu bentuk perhatian sederhana, tetapi sangat mendasar. Tuhan tahu yang diperlukan Elia. Elia perlu bergerak. Elia perlu makan. Elia perlu kawan. Elia perlu tujuan. Hidup berjalan ketika kita memiliki tujuan. Ketika depresi itu datang, mungkin kita merasa sulit untuk menemukan tujuan. Kita seperti tersesat di tengah belantara masalah. Namun bukan berarti tidak ada tujuan. Berhentilah sejenak, atur kembali nafas, dan perlahan-lahan tentukan lagi tujuan hidupmu. Jika Tuhan telah mengirimkan malaikatnya kepada Elia, mungkin Tuhan juga sudah mengirimkan malaikatnya untukmu yang saat ini sedang mengalami berbagai tekanan berat. Malaikat yang berusaha untuk ikut merasakan pergumulanmu. Bisa jadi malaikat itu adalah orang tuamu, saudaramu, sahabatmu, bahkan mungkin juga psikologmu. Dan itu juga berarti kamu pun bisa menjadi malaikat Tuhan yang dipercayakan untuk menemani mereka yang sedang berjuang untuk keluar dari tekanan, untuk keluar dari depresi dan suicidal yang sedang dihadapi.